Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya mau memperlihatkan proses pembelajaran tentang perubahan lingkungan yang merupakan materi terakhir di kelas 10 semester 2. Jadi bentar lagi anak-anak kelas 10 bakal naik ke kelas 11. Nah, pada proses pembelajaran saya meminta siswa-siswa saya untuk mencari fenomena alam terdahsyat yang pernah terjadi di negeri Indonesia. Tujuannya apa? Itu sebetulnya supaya anak-anak bisa mengenang bahwa di negara ini pernah terjadi bencana alam seperti ini loh, dan lain sebagainya. Nah, terkait perubahan lingkungan, apa itu perubahan lingkungan? Jadi, perubahan lingkungan itu sebetulnya merupakan suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan lingkungan, atau bisa juga dibilang terganggunya proses alami ekosistem atau lingkungan sekitar yang bisa disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor manusia. Nah, kalau kita ngomongin konsep keseimbangan lingkungan, lingkungan itu diartikan sebagai kondisi yang seimbang kalau misalkan komponen biotik sama komponen abiotiknya itu berada dalam keadaan stabil. Nah, kalau nggak stabil berarti nanti dia akan mengalami suatu perubahan lingkungan seperti itu. Nah, sekarang kita bakal melihat bagaimana adik-adik kita mempersiapkan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena alam yang pernah terjadi atau yang terdahsyat di Indonesia. Check it out. Ada yang udah selesai? Kayaknya Sandy udah selesai deh. Sandy lagi. Sasi udah? Oke, kita mulai ya, supaya nanti waktu kita cukup untuk melanjutkan yang lain. Bu Guru minta dari Sasi dulu yang menyampaikan bencana apa yang Sasi tuliskan. Ya, berdiri. Saya pakainya letusan Gunung Babar. Gunung berapi raksasa ini terletak di Sumatera Utara. Letusan yang terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu ini menghasilkan sekitar 300 km lava yang setara dengan Danau Toba sekarang. Letusan 74.000 tahun lalu ini menghasilkan kaldera dan menjadi Danau Toba sekarang dengan Pulau Samosir di tengahnya. Oke, terima kasih. Tsunami Aceh. Oke. Saat itu pada tanggal 26 Desember 2004, gempa dengan kekuatan 9,1 sampai 9,3 skala Richter mengguncang dasar laut di barat daya Sumatera, sekitar 20 sampai 25 km lepas pantai. Ya, lanjut. Nggak apa-apa, mungkin bahasnya beda. Testing. Oh, itu mic-nya mungkin ya, silakan. Tsunami tersebut menelan korban jiwa hingga 167.000 orang meninggal dan 500.000 orang kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi megatrus bawah laut yang terjadi ketika lempeng Hindia didorong ke bawah oleh lempeng Burma dan memicu serangkaian tsunami mematikan di sepanjang pesisir daratan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. 3 zona yang bisa jadi penyebab tsunami Aceh ada: pertama zona subduksi, kedua ada zona patahan Sumatera, ketiga ada investigator cluster zone. Gempa tsunami Aceh merupakan bencana alam paling dahsyat dengan jumlah korban jiwa terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Gelombang besar ini tidak hanya menghancurkan warga dan menghancurkan wilayah, namun juga berhasil menyeret sebuah kapal PLTD ke tengah daratan. Gempa tersebut menyebabkan gelombang tsunami setinggi 9 meter, menewaskan lebih 220.000 jiwa di Indonesia dan menjatuhkan korban di Malaysia, Thailand, India, Sri Lanka, dan pantai timur Afrika. Gempa disebabkan oleh pergerakan lempeng bumi di bawah Pulau Sumatera. Oke, Meta. Nanti Bu Guru acak. Udah, Me. Bencana alam yang saya akan bacakan mengenai Gunung Tambora yang terletak di Pulau Sumbawa yang meletus pada tahun 1815. Di seluruh wilayah, abu-abu turun hujan selama berminggu-minggu. Kemudian rumah ratusan mil dari gunung itu seketika runtuh di bawah puing-puing. Sumber air juga sumber air tawar yang langka itu menjadi tercemar. Letusan ini terdengar sejauh 2.600 km dan abu jatuh setidaknya sejauh 1.300 km dari puncak gunung. Kesalahan terlihat sejauh 600 km dari puncak gunung. Mau doa dulu Pak Hira?
Mau doa dulu? Iya. Lanjut. Oke. Gempa bumi di Lombok pada Agustus 2018. Gempa bumi yang mulanya disebut berskala 6,8 magnitudo, kemudian naik menjadi 7,0 magnitudo, mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Gempa bumi ini pun memicu terjadinya tsunami pada Agustus 2018. Secara mekanisme kejadiannya, gempa ini dipicu oleh adanya aktivitas sesar naik di utara Lombok. Berdasarkan laporan awal BNPB pada 30 Juli 2018, gempa bumi ini mengakibatkan korban jiwa 16 orang dan lebih dari 10.000 bangunan rusak. Sedangkan BMKG mencatat setidaknya ada 585 kejadian gempa susulan sampai dengan pukul 07.05 Agustus 2018. Letusan berapi 2010 adalah rangkaian peristiwa gunung berapi yang terjadi di Indonesia. Pada akhir September 2010 silam, gunung berapi di Yogyakarta mulai melakukan aktivitas Letusan Krakatau. Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda meletus pada tanggal 26 sampai 27 Agustus tahun 1883. Daya ledaknya diperkirakan mencapai 30.000 kali lipat bom atom Nagasaki dan Hiroshima di Jepang. Saking dahsyatnya letusan gunung Krakatau ini, sampai-sampai debu yang dilontarkan oleh gunung ini menutupi langit dan menyebabkan penurunan suhu di seluruh dunia. Catatan sejarah mencatat bahwa letusan gunung ini menewaskan lebih dari 36.000 orang. Gempa yang terjadi di Sumatera Barat terjadi pada tanggal 20 September 2009. Gempa yang berkekuatan 7,6 skala Richter ini terasa di seluruh kawasan Sumatera, Jabodetabek, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Epicentrum gempa terletak di sekitar 50 km lepas pantai barat laut Sumatera dengan kedalaman sekitar 87 km dari permukaan. Menurut data, peristiwa itu mengakibatkan 1.115 orang tewas. Gempa bumi dan tsunami Jawa 2006. Gempa bumi Jawa 2006 gempa bumi berkekuatan 6,8 skala Richter yang melanda Pulau Jawa pada tahun 17 Juli 2006. Oke, jadi terkait bencana alam, hal yang perlu kita ketahui di sini, negara kita Indonesia itu letaknya berada di antara 3 lempeng bumi yang saling berkeliling. Itulah kenapa negara kita cukup rentan dengan gempa. Kalian bayangin aja kalau misalkan ada lempeng bumi yang saling tinggi, ada sekitar 3 kan? Ketika dia bergeser akan terjadi gempa. Geser lagi akan terjadi gempa. Di sini Bu Guru ada sedikit video tayangan tentang Tambora ya, di mana Tambora ini pernah meletus pada tahun 1815, kita belum lahir waktu itu. Letusan Tambora ini kenapa dibilang dahsyat? Karena bukan cuma Indonesia doang yang kena, tapi Amerika kena dampaknya, dia gagal panen. Jadi ini kayak semacam gambarannya ya gimana Tambora itu dulu meletus. Video tadi adalah beberapa contoh fenomena-fenomena alam yang bisa dibilang dahsyat yang pernah terjadi di negeri Indonesia. Suatu hal yang mungkin perlu kita waspadai kalau negara kita itu berada di antara 3 lempeng bumi. Pergeseran lempeng bumi bisa menyebabkan terjadinya gempa. Dan kita juga, negara kita itu dikelilingi oleh gunung berapi guys. Jadi sekitar 129an gunung berapi yang mengelilingi negara Indonesia. Kalau saya tidak salah baca referensinya, mungkin ada komentar lain dari kalian, silahkan di komen di kolom komentar. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang harus kita waspadai. Semoga Tuhan menjaga Indonesia agar tetap aman dan jauh dari bencana. Nah, faktor alam itu merupakan faktor yang nggak bisa dicegah oleh manusia. Jadi dia itu terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan kerusakan yang cukup serius. Misalnya nih, tsunami itu bisa menyebabkan pemukiman berubah menjadi lingkungan yang porak-poranda, nggak teratur, dan lain sebagainya. Nah, kalau hal lain misalnya contohnya kayak kebakaran hutan atau gunung meletus misalnya ya. Gunung meletus itu nyebabin apa yang dilewatinya itu bakalan rusak, mati.
Nah, kalau faktor manusia itu merupakan faktor yang disebabkan oleh ulah manusia gitu ya, oknum-oknum tertentu, dan sebetulnya ini masih bisa dicegah kalau manusia nggak lalai. Contoh faktor manusia itu kayak pembukaan lahan. Jadi seiring bertambahnya kebutuhan manusia dan seiring dengan perkembangan iptek juga, jadi ada muncul hal-hal baru. Misalnya manusia karena pertambahannya itu cukup meningkat sehingga butuh tempat tinggal dong ya, sehingga banyak dibuka lahan-lahan diubah menjadi pemukiman dan lain sebagainya, yang tentunya akan menghilangkan faktor-faktor atau komponen-komponen biotik yang ada di lingkungan itu, sehingga lingkungan itu terganggu gitu loh, dan nggak bisa lagi tercipta keseimbangan di situ. Kemudian faktor manusia juga, misalnya penggunaan pestisida yang digunakan pada pertanian itu nyebabin beberapa hal yang terjadi, misalnya juga hewan atau hama itu menjadi resisten, kemudian terbunuhnya organisme yang bukan sasarannya dan lain sebagainya, dan juga ada pestisida di makanan yang mungkin nanti juga kemakan sama manusia. Nah, kalau hal lain misalnya penggunaan pupuk kimia itu nyebabin eutrofikasi atau pertumbuhan yang enggak normal pada daerah perairan. Jadi misalnya eceng gondok banyak banget tumbuh karena ada endapan materi-materi kimia di sebuah perairan gitu, dan lain sebagainya. Oke guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.